Mencoba mendefinisikan diri sendiri seperti mencoba menggigit gigi sendiri. Manusia menderita hanya karena dia menganggap serius apa yang dibuat para dewa untuk bersenang-senang. Kita jarang menyadari, misalnya, bahwa pikiran dan emosi kita yang paling pribadi sebenarnya bukanlah pikiran kita sendiri. Karena kami berpikir dalam bahasa dan gambaran yang tidak kami ciptakan, namun diberikan kepada kami oleh masyarakat kami. Arti hidup hanyalah untuk hidup. Hal ini sangat jelas serta sangat sederhana. Namun, semua orang terburu-buru dalam keadaan panik seolah-olah mereka perlu mencapai sesuatu yang melampaui diri mereka sendiri. Inilah rahasia hidup yang sebenarnya untuk sepenuhnya terlibat dengan apa yang Anda lakukan di sini dan saat ini. Dan alih-alih menyebutnya berhasil, sadarilah bahwa itu hanyalah permainan. Air berlumpur paling baik dibersihkan dengan membiarkannya. Nasihat, saya tidak punya saran. Berhentilah bercita-cita dan mulailah menulis. Jika Anda menulis, Anda adalah seorang penulis. Tulislah seolah-olah Anda adalah terpidana mati dan gubernur sedang berada di luar negeri dan tidak ada peluang untuk mendapatkan pengampunan. Tulislah seolah-olah Anda sedang berpegangan pada tepi tebing, buku-buku jari putih, pada napas terakhir Anda, dan Anda hanya punya satu hal lagi untuk dikatakan. Seperti Anda adalah seekor burung yang terbang di atas kami dan Anda dapat melihat semuanya. Dan tolong, demi Tuhan, beritahu kami sesuatu yang akan menyelamatkan kami dari diri kami sendiri. Tarik napas dalam-dalam dan ceritakan kepada kami rahasia terdalam dan tergelap Anda. Sehingga kami dapat menghapus alis dan mengetahui bahwa kami tidak sendirian. Tulislah seolah-olah Anda mendapat pesan dari Raja. Atau tidak, siapa tahu, mungkin Anda salah satu orang beruntung yang tidak perlu melakukannya. Memiliki keyakinan berarti mempercayai diri sendiri pada air. Saat kamu berenang kamu tidak memegang airnya. Karena jika kamu melakukannya, kamu akan tenggelam dan tenggelam. Sebaliknya Anda bersantai dan melayang. Satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya, bergerak bersamanya, dan ikut menari. Anda adalah celah di mana alam semesta melihat dan menjelajahi dirinya sendiri. Melalui mata kita, alam semesta mengamati dirinya sendiri. Melalui telinga kita, alam semesta mendengarkan harmoninya. Kami adalah saksi yang melaluinya alam semesta menjadi sadar akan kemuliaan dan keagungannya. Menunya bukan makanannya. Anda adalah fungsi dari apa yang dilakukan seluruh alam semesta, seperti halnya gelombang adalah fungsi dari apa yang dilakukan seluruh lautan. Saya telah menyadari bahwa masa lalu dan masa depan adalah ilusi nyata, bahwa keduanya ada di masa kini, yang merupakan apa yang ada dan semua yang ada. Semakin sesuatu cenderung permanen, semakin cenderung tidak bernyawa. Kita hidup dalam budaya yang sepenuhnya terhipnotis oleh ilusi waktu, di mana apa yang disebut sebagai momen saat ini dirasakan hanya sebagai garis tipis antara masa lalu yang sangat berpengaruh dan masa depan yang sangat penting. Kami tidak punya hadiah. Kesadaran kita hampir seluruhnya disibukkan dengan ingatan dan pengharapan. Kita tidak menyadari bahwa tidak pernah ada, sedang, dan tidak akan ada pengalaman lain selain pengalaman saat ini. Oleh karena itu, kita kehilangan kontak dengan kenyataan. Kita mengacaukan dunia yang dibicarakan, digambarkan,
dan diukur dengan dunia yang sebenarnya. Kita muak dengan ketertarikan pada alat-alat yang berguna berupa nama dan angka, simbol, tanda, konsepsi dan gagasan. Yesus Kristus tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi bangunlah dan pada akhirnya cari tahu siapa Anda sebenarnya. Dalam budaya kita, tentu saja, mereka akan mengatakan Anda gila dan Anda menghujat, dan mereka akan memasukkan Anda ke penjara atau ke rumah gila, yang kurang lebih sama. Namun jika Anda terbangun di India dan berkata kepada teman-teman dan kerabat Anda, "Ya ampun, saya baru saja mengetahui bahwa saya adalah Tuhan," mereka akan tertawa dan berkata, "Oh, selamat, akhirnya Anda mengetahuinya." Seni hidup bukanlah terhanyut secara ceroboh di satu sisi atau rasa takut melekat pada masa lalu di sisi lain. Hal ini terdiri dari kepekaan terhadap setiap momen, menganggapnya sebagai sesuatu yang benar-benar baru dan unik, memiliki pikiran yang terbuka dan reseptif sepenuhnya. Coba bayangkan bagaimana rasanya tidur dan tidak pernah bangun. Sekarang coba bayangkan bagaimana rasanya bangun tanpa pernah tidur. Masalah yang terus-menerus tidak terselesaikan harus selalu dicurigai sebagai pertanyaan yang diajukan dengan cara yang salah. Segala sesuatunya sebagaimana adanya. Melihat alam semesta pada malam hari, kita tidak dapat membandingkan antara bintang yang benar dan yang salah, atau antara rasi bintang yang tersusun baik dan buruk. Hari esok dan rencana untuk hari esok tidak akan mempunyai arti sama sekali kecuali Anda benar-benar bersentuhan dengan realitas saat ini, karena realitas yang ada saat ini dan hanya pada saat inilah yang Anda jalani. Tidak ada realitas lain selain realitas saat ini, sehingga, bahkan jika seseorang hidup selama-lamanya, hidup demi masa depan sama saja dengan kehilangan tujuan selamanya. Seorang sarjana mencoba mempelajari sesuatu setiap hari. Seorang pelajar agama Buddha mencoba melupakan sesuatu setiap hari. Kita tidak datang ke dunia ini, kita keluar darinya, seperti daun dari pohon. Seperti lautan yang bergelombang, alam semesta berpenduduk. Setiap individu adalah ekspresi dari keseluruhan alam, suatu tindakan unik dari keseluruhan alam semesta. Setiap individu yang cerdas ingin mengetahui apa yang membuat dirinya tergerak, namun sekaligus terpesona dan frustrasi oleh kenyataan bahwa diri sendiri adalah hal yang paling sulit untuk diketahui. Ini seperti Anda mengambil sebotol tinta dan melemparkannya ke dinding. Menghancurkan, dan semua tinta itu menyebar. Dan di tengahnya padat ya, dan saat keluar dari tepinya, tetesan kecil itu menjadi semakin halus dan membuat pola yang lebih rumit, paham? Jadi dengan cara yang sama, terjadi ledakan besar pada permulaan segala sesuatu dan kemudian menyebar. Dan Anda dan saya, yang duduk di sini, di ruangan ini, sebagai manusia yang rumit, berada jauh di luar jangkauan ledakan itu. Kita adalah pola-pola kecil yang rumit pada akhirnya. Sangat menarik. Tapi jadi kita mendefinisikan diri kita hanya sebagai itu saja. Jika Anda berpikir bahwa Anda hanya berada di dalam kulit Anda mendefinisikan diri Anda sebagai seseorang yang memiliki lengkungan kecil yang sangat rumit, jauh di ambang ledakan itu. Jalan keluar dalam ruang, dan jalan keluar dalam waktu. Miliaran tahun yang lalu, Anda adalah sebuah ledakan besar, namun kini Anda adalah manusia yang rumit.
Dan kemudian kita memisahkan diri kita sendiri, dan tidak merasa bahwa kita masih merupakan Big Bang. Tapi kamu memang begitu. Tergantung bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda sendiri. Anda sebenarnya jika hal ini dimulai, jika ada ledakan besar pada awalnya Anda bukanlah sesuatu yang merupakan hasil dari ledakan besar. Anda bukanlah sesuatu yang menjadi semacam boneka di akhir proses. Kamu masih dalam proses. Anda adalah Big Bang, kekuatan asli alam semesta, yang muncul sebagai siapapun Anda. Ketika saya bertemu dengan Anda, saya tidak hanya melihat apa yang Anda definisikan sebagai diri Anda Tuan ini dan itu, Nyonya ini dan itu. Nyonya ini dan itu saya melihat Anda masing-masing sebagai energi primordial dari alam semesta. Alam semesta mendatangi saya dengan cara khusus ini. Aku tahu aku juga seperti itu. Namun kita telah belajar untuk mendefinisikan diri kita sendiri sebagai sesuatu yang terpisah darinya. Hidup itu seperti musik untuk kepentingannya sendiri. Kita hidup di masa kini yang kekal, dan ketika kita mendengarkan musik, kita tidak mendengarkan masa lalu, kita tidak mendengarkan masa depan, kita mendengarkan masa kini yang lebih luas. Apa yang kita lupakan adalah bahwa pemikiran dan perkataan adalah konvensi, dan berakibat fatal jika kita menganggap konvensi terlalu serius. Konvensi adalah kenyamanan sosial, seperti, misalnya, uang, tetapi tidak masuk akal jika menganggap uang terlalu serius, mengacaukannya dengan kekayaan nyata. Dengan cara yang sama, pikiran, gagasan, dan kata-kata adalah koin untuk hal-hal nyata. Ketika kita mencoba untuk menjalankan kekuasaan atau kendali atas orang lain, kita tidak dapat menghindari memberikan orang tersebut kekuasaan atau kendali yang sama atas kita. Jangan pernah berpura-pura terhadap cinta yang sebenarnya tidak kamu rasakan, karena cinta bukanlah hak kita.